Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Larut malam. Sui duduk bersila, mesin Qi-nya bekerja, terus-menerus memelihara dan meredam kekuatan daging dan darah. Ini jelas tidak sebagus periode pemurnian kulit. Untuk waktu yang lama, Sui membuka matanya dan sedikit mengernyit. Bukannya dia menganggap kecepatan kultivasinya lambat, tetapi efek yang diperoleh dari kultivasi tidak sebaik sebelumnya. Menurut tingkat kemajuan ini, ketika saya mengolah tingkat pemurnian daging ke tingkat yang sempurna, saya khawatir itu akan memakan waktu setidaknya setengah bulan. Pikir Sui. Setengah bulan tidak terlalu lama. Akan lebih baik jika Anda bisa menghemat lebih banyak waktu dalam latihan Anda. Aku tidak tahu seperti apa sepasang ginseng raja berdaun 9 yang dihadiahkan oleh Huang Yunchong, jika itu bisa digunakan olehku. Memikirkan hal ini, Sui menggelengkan kepalanya. Dia memahami karakter ibu mertuanya Qin King terlalu baik, harta seperti itu ditakdirkan untuk tidak dimuntahkan di tangannya. Hanya memikirkan ini, gerbang halaman didorong terbuka dari luar, dan suara Qin King terdengar. Keluar dan temui aku. Suara itu memiliki rasa paksaan. Sui terkejut, itu kebetulan. Ia segera bangkit dan berjalan keluar kamar. Melihat di bawah sinar bulan, Qin King mengenakan pakaian hijau tua, dan sosoknya yang dewasa dan anggun bergoyang. Meskipun dia setengah baya, wajahnya cerah dan bersih, cantik dan bermartabat, kulitnya putih dan terawat, dan tidak mengherankan bahwa kedua putrinya sangat luar biasa. Ada apa denganku? Sui melangkah maju. Selama tahun dia bergabung dengan keluarga Wen, dia tidak pernah menyebut Wen Changtai dan Qin King sebagai orang tua mereka. Qin King juga tidak peduli. Hari ini di pesta ulang tahun, kedatangan Fusan, Huang Yunchong, dan yang lainnya membuatnya bangga dan menjadi pusat perhatian di depan orang-orang besar, dan dia dalam suasana hati yang sangat baik. Bahkan ketika saya melihat Sui pada saat ini, saya merasa sedikit lebih enak dipandang daripada sebelumnya. Dia berkata langsung, Anda juga tahu bahwa Huang Yunchong memberi keluarga kami sepasang ginseng raja berdaun 9 hari ini, dan Tuan Fusan juga memberikan sebuah kotak hadiah. Saya ingin bertanya, apa yang akan Anda lakukan dengan itu? Sui tidak bisa tidak terkejut bahwa orang yang cerdas seperti ibu mertuanya akan mengambil inisiatif untuk berdiskusi dengannya. Dia berkata dengan santai, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Qin King mendengus dingin dan mengeluh, saya tidak tahu apa yang dipikirkan wanita tua itu, saya harus memberikan 2 hadiah ini kepada Anda, pemakan nasi. Sui segera mengerti. Wanita tua itu adalah orang yang tahu cerita di dalam dan tahu bahwa hadiah dari Fusan dan Huang Yunchong adalah untuk dirinya sendiri. Dalam keadaan ini, Qin King tidak akan serakah akan tinta, jika Fusan dan yang lainnya mengetahuinya, kemungkinan besar mereka akan menyalahkan keluarga Wen. Qin King memelototi Sui dan berkata, dengar, 2 hadiah ini untukmu dan Wen Zhao, artinya, kamu hanya bisa mengambil bagianmu sendiri. Dia mengeluarkan 2 kotak hadiah di tangannya dan membuka yang pertama terlebih dahulu. Ada 2 tanaman ginseng raja putih salju, kumis ginseng seperti flus, akarnya jernih, dan aroma juga menyebar di halaman. Hanya seteguk akan membuat Anda segar dan segar. Qin King diam-diam menelan air liurnya, semakin membenci dan mengeluh di dalam hatinya. Kalau tidak, dia tidak akan memberi Sui 1 janggut untuk harta yang begitu berharga. Kamu pilih 1. Dia mengertakkan gigi, berpura-pura tenang. Sui diam-diam tertawa, dan sekilas, dia bisa melihat bahwa hati ibu mertuanya berlumuran darah. Dia berkata, terserah Anda untuk memilih, dan sisanya adalah milikku. Ekspresi Qin King melunak banyak, dan berkata, Anda memiliki sedikit bakti, tidak layak keluarga kami mendukung Anda selama setahun. Berbicara, dia sepertinya takut Sui akan kembali, jadi dia mengeluarkan ginseng wang yang terlihat jelas 1 ukuran lebih kecil dan menyerahkannya kepada Sui, ini untukmu. Mata Sui aneh, dan dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Ginseng raja 9 daun dapat disebut ramuan, dan kualitas ramuan tidak tergantung pada ukurannya. Seperti ginseng raja kecil ini,
kualitasnya lebih baik. Meskipun orang-orang Qinxing cantik, mereka tidak pernah berlatih. Bagaimana mereka bisa tahu cara-cara ini? Dia dengan senang hati mengikat kotak hadiah dan berkata, yang besar ini akan diserahkan kepada Wen Zhao. Dia sekarang berlatih di Akademi Tianyuan, jadi dia pasti akan menggunakannya. Ada juga kotak hadiah ini, Tuan Fu mengatakan bahwa itu harus dibuka oleh Anda dan Wen Zhao. Anda dapat membukanya sendiri. Dia mengeluarkan kotak hadiah kedua dan menyerahkannya dengan rasa ingin tahu di matanya. Pada pesta ulang tahun hari ini, dia dengan jelas melihat bahwa ketika orang-orang besar itu mengetahui bahwa Fu San datang untuk memberikan hadiah sebagai ganti seorang bangsawan, mereka semua terkejut. Siapakah orang mulia yang dapat memanggil Fu San? Ini masih misteri. Tapi semakin misterius, semakin mengagumkan dan penasaran. Qinxing tidak terkecuali. Dengan telapak tangan Sui mengerahkan kekuatan, kotak hadiah yang diukir dan dipoles dari batu giok hitam langka dibuka, dan cahaya keemasan tiba-tiba meluap seperti kabut, menyilaukan di malam ini. Mata Qinxing melebar, napasnya terengah-engah, dan ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan, obsesi, dan fanatisme. Wajah cincin di sebelah kanan adalah naga melingkar, dengan kepala terangkat ke langit, janggutnya mengambang dan hidup. Ini adalah sepasang cincin, naga dan phoenix adalah keberuntungan. Aku telah membuatnya, ini jelas merupakan harta langka di dunia, dan nilainya tak terbatas. Jantung Qinxing berdebar kencang, matanya bersinar, dan wajahnya yang cantik tidak menyembunyikan ekstasinya. Sui, yang tidak bisa tidak terkejut pada saat ini. Mata seperti cincin phoenix diukir oleh berlian merah, terlepas dari ukuran biji wijen, tetapi nilainya ribuan emas. Kakek dan cucu Xiao Tianque dan Zijin sangat murah hati. Sui diam-diam berkata, sepasang cincin ini, jika ditempatkan di Kyushu liar, bukanlah hal yang langka. Di minggu besar ini, itu pasti harta karun. Qinxing tiba-tiba berdeham, dan berkata dengan mata cerah, Sui, mengapa aku tidak menyimpan sepasang cincin ini untukmu dan mengembalikannya kepadamu ketika Ling Zhao kembali? Sui tertawa, bagaimana mungkin dia tidak melihat melalui pikiran hati-hati Qinxing. Dia berkata dengan riang, kamu bisa memutuskan. Wajah Qinxing Yu mendung dan cerah untuk sementara waktu, apa yang harus dia lakukan? Dia hanya ingin menguranginya, tetapi kuncinya adalah wanita tua itu tidak setuju. Ini seperti harta karun seperti ini, tetapi membuang-buang uang untuk mendapatkannya. Qinxing mengertakkan gigi, mengambil cincin naga, dan menyerahkannya dengan kejam, ini. Ambil, jangan sampai hilang. Kalau begitu aku akan mengambilnya. Su Yi tersenyum. Dia tahu betul bahwa Qinxing cerdas dan lihai, tetapi dia tidak pernah berani melanggar perintah Nyonya Wen. Hei, ini surat lagi. Qinxing mengeluarkan surat tertutup dari bagian bawah kotak hadiah. Ketika saya melihat kata-kata, Tuan Su secara pribadi menulis, pada surat itu, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak tinggal sebentar, Tuan Su. Siapa ini? Untuk saya. Su Yi mengambil surat itu secara langsung. Hanya Anda, Tuan Su. Qinxing mencibir, seolah mendengar lelucon. Namun, hanya nama keluarga Su Yi yang merupakan Su di seluruh keluarga Wen, dan hadiah ini awalnya ditujukan untuk Su Yi dan istrinya, jadi Qinxing tidak ragu. Jika tidak ada yang lain, aku akan kembali ke kamarku. Su Yi tersenyum sedikit, mengabaikan sarkasme dalam kata-kata Qinxing, dan berbalik. Ketika Ling Zhao kembali, dia harus mengambil cincin itu. Qinxing mengertakkan giginya diam-diam, menghentakkan kakinya, dan berbalik. Kembali ke kediamannya, ketika dia melirik gunungan hadiah di ruangan itu, suasana hati Qinxing tiba-tiba membaik. Pada pesta ulang tahun ini, dia dan Wen Changtai tidak hanya menunjukkan pusat perhatian, tetapi juga berinisiatif untuk menunjukkan cinta mereka kepada banyak orang besar, dan juga memberi mereka dan pasangan mereka banyak hadiah. Pada saat ini, melihat deretan hadiah yang mempesona, Qinxing tersenyum sangat lebar sehingga mata Phoenix-nya menyipit, Ling Zhao lah yang memiliki masa depan yang cerah. Nyonya, apakah sudah waktunya untuk istirahat? Wen Changtai datang dan memeluk pinggang ramping dan lembut Qinxing, bibirnya sudah menyentuh leher angsa putih salju Qinxing.
Dia dalam suasana hati yang sangat bahagia hari ini, dia minum lebih banyak anggur dan bersemangat. Pop! Qin King menamparkan Wen Changtai dengan tamparan, mengulurkan lengan lawan, dan berkata dalam suasana hati yang buruk. Dia dengan senang hati datang ke tumpukan hadiah dan mulai menghitungnya. Melihat ini, Wen Changtai menghela nafas panjang. Di malam yang sama, Sui duduk di meja, membuka surat itu, dan mengeluarkan selembar kertas. Kop surat ditulis oleh Xiao Tianque, dengan rasa hormat yang tersirat, dan sebagian besar isinya adalah salam. Pada akhirnya, dia mengatakan bahwa karena klan memiliki masalah penting, dia dan cucunya Zijin telah berangkat ke Kabupaten Yunhe. Jika Sui memiliki sesuatu untuk dilakukan, dia bisa membiarkan penguasa kota Fusan menanganinya. Singkatnya, ini adalah surat perpisahan. Setelah membacanya, Sui menurunkan kop surat ke lilin dan menyalakannya. Untuk pikiran Xiao Tianque dan Zijin, dia mungkin bisa menebak satu atau dua. Dengan ginseng 9 daun ini, saya bisa menghemat banyak waktu dalam berkultivasi. Sui melihat kembali ke meja, tempat ginseng seputih salju duduk dengan tenang. Menurut kualitasnya, ramuan di dunia dapat dibagi menjadi 9 produk. 1 adalah yang terakhir, dan 9 adalah yang paling banyak. Tanaman ginseng raja 9 daun di depanku ini adalah ramuan kelas 2, yang cukup untuk dianggap sebagai harta oleh orang-orang di alam pengumpulan Qi. Huang Yunchong bersedia membayar untuk perbaikan hubungan denganku. Sui diam-diam berkata. Sepasang ginseng raja 9 daun di tingkat eliksir kelas 2 sangat berharga, setidaknya di pasar kota Guangling, Anda tidak dapat membelinya sama sekali. Kemudian, mata Sui beralih ke cincin berbentuk naga yang terbuat dari emas merah pola ungu, dan hatinya sedikit bergerak. Emas merah berpola ungu adalah bahan spiritual yang dapat digunakan sebagai bahan yang sangat baik untuk pemurnian. Meskipun cincin ini mengandung sangat sedikit emas merah bermotif ungu, cincin ini dapat dilebur dan dicampur dengan besi biasa untuk membuat pedang tajam yang memotong besi seperti lumpur. Dan, kristal roh obsidian, yang bertatahkan cincin itu terlihat sekecil biji wijen, tetapi aura yang dikandungnya sangat melimpah, yang sebanding dengan kekuatan batu roh tingkat pertama. Di Kyushu liar, batu spiritual adalah suatu keharusan untuk kultivasi. Ada standar dan peraturan yang sangat ketat untuk ukuran dan penampilan Lingxi. Oleh karena itu, batu spiritual di dunia dibagi menjadi 9 tingkatan. Urutan pertama adalah yang terakhir, dan urutan ke-9 adalah yang paling banyak. Batu roh di bawah peringkat ketiga sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kultivasi 4 ranah seni bela diri. Tentu saja, ini mengacu pada Kyushu yang liar. Ada juga batu spiritual di kerajaan sekuler seperti Dazu. Tetapi hampir semuanya adalah level orde pertama dan orde kedua. Meski begitu, itu telah dianggap sebagai harta berharga, hanya dimiliki oleh klan teratas. Seperti 3 klan utama di kota Guangling, mereka memonopoli semua jenis bisnis yang menguntungkan di kota, tetapi batu spiritual tingkat pertama yang disimpan di setiap klan pasti tidak dapat melebihi jumlah ratusan. Ada 2 kristal roh obsidian di cincin ini, yang setara dengan 2 batu roh orde pertama, dan cincin ini terbuat dari emas merah bermotif ungu, nilainya luar biasa alami. Tunggu sebentar, pergi ke kota untuk mencari pandai besi, gunakan emas merah bermotif ungu ini sebagai aksesori, buat pedang dan kenakan bersamamu. Sambil memikirkannya, Sui menggerakkan ujung jarinya dengan penuh semangat, dan 2 kristal roh obsidian, yang tertanam di cincin itu berguling ke telapak tangannya, bersinar terang. Setelah itu, Sui duduk bersila, memegang kristal roh obsidian di masing-masing tangan, menjalankan mesin Qi. Irama. Efek itu beberapa kali lebih baik daripada bercocok tanam di hutan murbei di tepi sungai Dacang. Sui jelas merasa bahwa daging dan darahnya sendiri sedang mengalami penempaan yang dalam, seolah-olah dia berada di tungku kekuatan spiritual untuk menjalani ribuan penempaan, dan kemajuannya luar biasa. Bulan bersinar di Kyushu, dan beberapa keluarga bahagia dan beberapa sedih. Di malam yang sama, keluarga Li, klan pertama di kota Guangling. Aula klan menyedihkan. Ledakan. Di aula klan, kepala klan Li Tianhan menghancurkan cangkir teh di tangannya.
Masalah ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Wajah Li Tianhan suram dan membunuh. Apa yang terjadi hari ini di pesta ulang tahun wanita tua keluarga Wen, mereka semua tahu. Tetapi tidak ada yang mengira bahwa Huang Yunchong, kepala keluarga Huang, akan tiba-tiba berbalik melawan air. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahkan penguasa kota Fusan dan komandan penjaga Nibeihu secara pribadi mendukung keluarga Wen. Pada akhirnya, Patriark Li Tianhan dan putranya Li Moyun hanya bisa mundur. Ini memalukan. Bahkan tidak memikirkannya, berita itu ditakdirkan untuk menyebar ke seluruh kota Guangling, yang tidak diragukan lagi akan memukul reputasi dan prestise keluarga Li mereka. Laporkan kepada Tuan, kepala keluarga Huang telah menjawab. Seorang pelayan tua bergegas ke aula dan membungkuk. Apa yang dikatakan Huang Yunchong tentang benda tua ini? Li Tianhan berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tidak hanyut oleh kemarahan, dan dia tahu betul bahwa apa yang terjadi di keluarga Wen hari ini terlalu aneh, dan pasti ada sesuatu yang tidak normal. Jadi setelah kembali ke rumah, mereka mengirim orang ke rumah Huang untuk mencoba mencari tahu dari mulut Huang Yunchong. Beberapa kebenaran. Pelayan tua itu ragu-ragu sejenak, lalu tergagap. Kepala keluarga Huang mengatakan bahwa dia menasihati kita untuk tidak menjadi musuh dengan keluarga Wen di masa depan, jika tidak, itu pasti akan menyebabkan bencana besar. Penonton penuh kejutan. Li Tianhan tertegun sejenak, lalu wajahnya menjadi sangat suram, dan berkata, apakah hal lama ini benar-benar mengatakan itu? Pelayan tua itu mengangguk dengan cepat. Pelayan tua itu tidak akan pernah berani mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak bilang kenapa. Li Tianhan bertanya. Pelayan tua itu menggelengkan kepalanya. Huang Yunchong ini pasti tahu sesuatu, tetapi dia tidak mengatakannya, jelas dia gelisah dan baik hati. Seorang pria besar di keluarga Li berkata dengan marah. Yang lain juga mengangguk, semakin merasa ada yang salah dengan jawaban Huang Yunchong. Ayah, aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu sendirian. Tiba-tiba, Li Moyun, yang diam, berbicara. Li Tianhan mengerutkan kening, lalu melambaikan tangannya, kalian semua mundur. Tokoh-tokoh besar keluarga Li bangkit dan pergi dengan sangat cerdas, dan tidak ada yang berani merasa tidak puas sama sekali. Dalam keluarga Li, Patriark Li Tianhan adalah keberadaan seperti raja, dan dia tidak bisa mengatakan sebaliknya. Ketika hanya ayah dan anak yang tersisa, Li Tianhan berkata, apa yang ingin kamu katakan? Saya pikir masalah dengan semua ini adalah Wen Lingzhao. Li Moyun berkata dengan tenang, apakah kamu ingat, pada waktu itu, kami berada di aula klan keluarga Wen, bahkan jika ayahmu mengusulkan untuk membagi setengah dari bisnis jamu keluarga Wen, Huang Yunchong tidak mengambil inisiatif untuk menolak. Li Tianhan samar-samar mengerti, mengangguk dan berkata, ya, pada saat itu saya menggunakan kekuatan keluarga Huang untuk bersama-sama menekan keluarga Wen, yang memaksa Huang Yunchong untuk menyatakan pendiriannya. Tidak apa-apa, tetapi ketika saya mengusulkan untuk membantu Wen Lingzhao memutuskan pertunangan, Huang Yunchong mengambil inisiatif untuk berbicara. Ini terlalu tidak normal. Mata Li Moyun berkilat, mengapa kita membutuhkan seorang patriark untuk campur tangan dalam urusan generasi muda kita? Terlebih lagi, masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Huang mereka. Pupil Li Tianhan sedikit menyempit, dia benar-benar tenang, mengingat berbagai detail waktunya di rumah Wen, dan segera menyadari ketidaknormalan ini. Li Moyun menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, setelah itu, apakah itu Nibeihu atau Fusan, setelah mereka tiba, mereka tidak keberatan dengan keluarga Li kami yang memisahkan bisnis herbal Wenjia. Sebaliknya, mereka semua dengan suara bulat menentang campur tangan anak itu dalam urusan pasangan Sui, bukankah itu tidak mengejutkan? Apakah anomali ini benar-benar terkait dengan Sui dan istrinya? Li Tianhan sedikit mengernyit, tapi kemudian Sui adalah orang yang mubazir, dan itu sama sekali tidak berharga. Adapun Wen Lingzhao, meskipun dia telah memasuki Akademi Tianyuan untuk berkultivasi, dia hanya seorang murid. Itu tidak sebanding dengan pemeliharaan orang tua, seperti Huang Yunchong, Fusan, dan Nibeihu. Li Moyun menggelengkan kepalanya dan berkata, ayah, Anda mungkin tidak tahu, saya telah memperhatikan urusan Wen Lingzhao.
Baru kemarin, saya mendapat berita besar. Berita apa? Li Tianhan tercengang. Mata Li Moyun memancarkan warna berapi-api yang tidak terlihat, dan berkata, Wen Lingzhao disukai oleh Zhu Guqing, wakil penguasa istana dari Akademi Tianyuan, dan memutuskan untuk terbuka, dalam waktu 3 bulan. Pada upacara istana, Wen Lingzhao secara resmi direkrut sebagai murid. Wajah Li Tianhan sedikit berubah, dan dia menarik napas, begitulah. Zhu Guqing. Salah satu dari 3 wakil kepala istana dari Akademi Tianyuan, salah satu dari sedikit ahli seni bela diri di Kabupaten Yunhe. Dia baru berkultivasi seni bela diri selama 36 tahun, jadi dia sangat berbakat. Menurut legenda, keterampilan kendonya misterius dan tidak dapat diprediksi. Pedang, bahkan terkenal dan telah dipuji oleh banyak master seni bela diri yang lebih tua. Seorang murid dari master seni bela diri sudah cukup untuk membuat beberapa pemimpin klan memperlakukan mereka sebagai tamu. Tidak heran Huang Yunchong, Fu San dan yang lainnya tidak ragu-ragu untuk menghadapi keluarga Li saya untuk masalah keluarga Wen. Ternyata keluarga Wen memiliki murid utama. Pada titik ini, Li Tianhan benar-benar mengerti, tetapi suasana hatinya agak berat. Selama bertahun-tahun, dia telah mendambakan bisnis herbal Wenjia, dan telah berusaha untuk mencaploknya berkali-kali. Seperti perjamuan ulang tahun hari ini untuk Nyonya Wen, jika bukan karena beberapa kecelakaan, keluarga Wen ditakdirkan untuk menyerahkan setengah dari bisnis jamu. Tetapi situasi saat ini berbeda. Dengan Wen Lingzhao, murid utama, di seluruh kota Guangling, siapa yang berani menyerang keluarga Wen? Apa rencanaku? Li Tianhan terdiam sejenak dan menatap Li Moyun. Seorang murid master dan sudah menikah, tidak diragukan lagi terlalu sulit untuk menangkapnya. Li Moyun berkata dengan ekspresi tenang, Ayah, semakin mempesona kinerja Wen Lingzhao dalam kultivasi, semakin tak tertahankan dan tidak kompetennya Sui. Dapat dikatakan bahwa Sui adalah noda, dan itu akan melawan Wen Lingzhao. Reputasi yang sangat buruk. Setelah jeda, dia melanjutkan, meskipun saya tidak tahu mengapa Nyonya Wen keberatan dengan pemutusan pernikahan. Tetapi saya yakin semakin tinggi status Wen Lingzhao, semakin dia akan menolak Su Yi. Li Tianhan mengerutkan kening, Moyun, apa yang ingin kamu katakan? Li Moyun tersenyum sedikit dan berkata, anakku tumbuh bersama Wen Lingzhao sejak kecil dan merupakan kekasih masa kecil. Perasaanku padanya tidak pernah berubah sedikit pun. Aku bisa melakukan apa saja untuknya. Kata-katanya tenang, tapi tegas. Murid Li Tianhan menyusut, apakah kamu akan membunuh Sui? Iya, selama Sui meninggal, pernikahan ini akan berakhir tanpa hambatan. Ini bagus untuk Lingzhao, bagus untukku, dan bagus untuk seluruh keluarga Wen. Li Moyun tegas dan tegas, jadi, Sui harus mati. Dia hanya sia-sia, tidak perlu bertahan hidup di dunia. Li Tianhan menatap putranya sejenak, lalu tiba-tiba tertawa, dan berkata dengan lega, Nak, kamu memang telah dewasa dan memiliki pikiran dan pilihanmu sendiri. Namun, dalam hal membunuh Sui, kita tidak boleh terlalu terburu-buru. Akan curiga padamu. Setelah mendengarkan, Li Moyun mengangguk, ekspresinya tenang dan percaya diri, dan berkata, Jangan khawatir, ayah, singa melawan kelinci, dan kamu masih menggunakan semua kekuatanmu. Tentu saja, aku tidak akan ceroboh dalam hal ini, dan aku tidak akan pernah curiga padaku. Oke, sebagai seorang ayah, aku akan menunggumu untuk membawa kembali murid utama keluarga Wen. Li Tianhan tertawa dan menepuk pundak putranya, dan berkata, pada saat itu, saya secara pribadi akan campur tangan. Saya percaya bahwa keluarga Wen tidak akan menolak untuk menikahi keluarga Li kami. Li Moyun menghela nafas dalam hatinya. Wen Lingzhao menjadi murid tuannya. Dengan identitas yang mempesona ini, apakah dia masih mau bersama kekasih masa kecilnya? Tidak peduli apa, kita harus berjuang untuk itu dengan seluruh kekuatan kita. Mengambil napas dalam-dalam, Li Moyun mengambil keputusan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.